Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap Dewan Pengurus dan karyawan Lazismu, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah kampusmu kajian puasa Ramadan Lazismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kita masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan istiqomah, dan mudah-mudahan kita semuanya belum ada yang bolos dari menjalankan ibadah puasa, dan juga kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan untuk bertemu lagi di dalam kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan Lazismu. Insya Allah pada kesempatan ini kita sudah memasuki pada edisi yang ke-14. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan sore ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu tentang tuntunan ibadah Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dalam kondisi darurat COVID-19. Insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan sama-sama mengkaji dan juga mendiskusikan topik ini bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama ketika kita bicara tentang tuntunan ibadah Ramadan dalam kondisi darurat COVID-19, kita sudah memiliki sumber atau referensi yang bisa kita jadikan acuan di dalam kajian kita, yaitu tentang edaran pimpinan pusat Muhammadiyah tentang tuntunan ibadah Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi dalam kondisi darurat COVID-19. Nah, ini yang nanti kita akan coba jadikan sebagai bahan kajian kita, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan pencerahan dan pemahaman bagaimana teknis atau kaifiah di dalam kita menjalankan ibadah di dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, nah, kalau kita lihat ternyata grafik pasien yang terkena COVID-19, meskipun sekarang ya mungkin bisa dikatakan relatif stabil, tetapi belum ada jaminan bahwasanya kita sekarang ini sudah terbebas dari COVID-19. Nah, sehingga sebagai bentuk tindakan preventif
dan juga membangun kesadaran bagi kita, terutama warga Muhammadiyah, yang terutama yang berkaitan tentang tuntunan ibadah. Nah, sehingga materi ini saya kira menjadi sangat penting untuk kita bersama nanti diskusikan dan kaji. Ya, kalau kita lihat di dalam edaran PP Muhammadiyah, di situ dijelaskan tentang tuntunan ibadah sholat berjamaah pada masa pandemi COVID-19. Yang diantara poin yang disebutkan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan COVID-19, sholat berjamaah, baik sholat fardu, termasuk juga sholat Jumat, maupun sholat qiyam Ramadan atau tarawih, dapat dilaksanakan di masjid, musola, langgar, atau tempat lainnya. Jadi kalau kita lihat tuntunan ibadah yang diedarkan PT Muhammadiyah pada saat ini relatif lebih fleksibel dibanding sebelumnya. Karena Muhammadiyah kalau kita perhatikan sejak awal munculnya COVID-19 itu menganjurkan warganya untuk menjalankan ibadah di rumah, tidak di tempat publik. Nah, kemudian setelah itu diperbolehkan menjalankan ibadah di tempat publik, tetapi ada beberapa persyaratan. Dan sebagian dari persyaratan itu masih ditetapkan di edaran yang terakhir. Ya, diantaranya sholat dengan shaf berjarak. Nah, ini tahun 2000 kemarin, ini sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih juga. Dan di tuntunan ibadah Ramadan pada tahun ini juga masih ditetapkan dan dijadikan acuan, yaitu fatwa-fatwa yang sebelumnya masih dianggap relevan dan dijadikan pedoman di dalam tuntunan ibadah pada tahun ini. Kemudian yang kedua tentang sholat dengan masker atau sholat dengan memakai masker. Nah, ini dua hal ini yang insya Allah nanti kita akan coba kembangkan di dalam kajian kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam flyer ini sebenarnya sumbernya adalah edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2020 yang kemarin. Maka di sana dijelaskan hukum sholat berjamaah dengan soft renggang atau soft distancing, yang pada intinya dalam kondisi yang belum normal dan belum ada jaminan bahwasanya kita terhindar dari ancaman wabah COVID-19, maka melakukan soft distancing atau penjaraan soft itu dapat dilakukan dengan alasan yang pertama, hifdzun nafs, menjaga jiwa, dan juga ini sesuai dengan kaidah yang kita pahami dan kita amalkan di dalam kita mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam ini, yaitu kaidah la dororo wala dirar, yaitu kita tidak boleh membuat mudarat untuk diri kita sendiri dan juga kita tidak boleh untuk membuat atau menimbulkan mudarat untuk orang lain. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya fatwa ini sudah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih melalui maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu pada tahun 2020 kemarin. Nah, kalau kita baca tentang soft distancing ini juga masih dijadikan acuan oleh edaran PP Muhammadiyah tentang tuntunan ibadah dalam
masa darurat COVID-19 pada tahun ini, yaitu masih ditetapkan bahwasanya warga Muhammadiyah di dalam menjalankan ibadah secara kolektif atau secara jamaah di tempat-tempat publik, maksudnya di masjid, di musola, di langgar, atau di surau, atau nama apapun yang kita gunakan sebagai tempat ibadah secara publik, itu dianjurkan untuk melakukan soft distancing. Nah, karena pada dasarnya suatu hal yang ditetapkan di dalam protokol kesehatan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran wabah COVID-19, kita itu dianjurkan untuk melakukan social distancing, atau istilah bahasa Arabnya disebut at-taba'ud al-ijtima'i, atau physical distancing, yaitu kita melakukan penjaraan fisik sebagai upaya supaya meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Nah, ini dalam pandangan kesehatan atau medis. Demikian juga physical distancing ini juga tetap harus kita lakukan dalam konteks ritual ibadah. Nah, meskipun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada dasarnya kalau kita bicara pada aspek fikih, pada dasarnya meluruskan atau merapatkan shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam HPT-nya, yaitu pada kitab Sholatil Jamaah. Maka menurut HPT kita yang lama atau HPT jilid 1, di kitab Sholatil Jamaah yang merupakan putusan Majelis Tarjih di Muktamar 33 di Palembang 1956, maka di antara poinnya ketika berbicara tentang sholatul jamaah, maka di sana dikatakan apa? Tentang pentingnya merapatkan shaf. Wal tusawwu sufufakum, hendaklah kamu apa? Meluruskan barisanmu, watarasu, dan hendaklah kamu merapatkan. Ini artinya apa? Artinya jamaah atau makmum yang melakukan sholat jamaah itu dianjurkan untuk taswiyatus sufuf, yaitu meluruskan shaf dan juga merapatkannya. Nah, kemudian di sana dikatakan wal yahussal imamu al ma'mumina 'alaiha atau 'alaihima. Hendaklah imam itu menganjurkan kepada makmum untuk meluruskan shaf dan juga barisan sholat. Nah, ini artinya apa? Artinya di dalam kita melaksanakan sholat secara jamaah, meluruskan dan merapatkan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Dan sehingga kalau kita lihat di dalam dalil atau argumentasinya, yaitu di sana ada hadis Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sawu sufufakum. Dari Anas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sawu sufufakum. Luruskanlah shaf-shaf kamu sekalian. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Karena itu termasuk dari tegaknya sholat. Nah, kalau kita lihat di dalam HPT kita, kalau di cetakan saya ini halaman 132, maka redaksi hadis ini yang dikutip di dalam HPT ini, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Tapi kalau dalam slide yang saya kutip di sini, min iqamatis sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada
dua varian redaksi di dalam hadis ini, yaitu sawwu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min iqamatis shalah, di dalam riwayat yang lain apa? Min tamamis shalah. Nah, seruan ini kan sering juga dibaca oleh imam sebelum apa? Menjalankan sholat jamaah yang ditujukan kepada makmum. Yang intinya memberikan penjelasan bahwasanya merapatkan dan meluruskan shaf itu bagian yang penting di dalam sholat jamaah, sehingga seolah-olah sholat jamaah yang tidak dilakukan dengan shaf yang lurus dan shaf yang rapat itu apa? Sholat jamaahnya kurang sempurna. Sebagaimana yang dikatakan tadi, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Kalau min iqamatis shalah itu termasuk dari tegaknya sholat. Sholat itu bisa dianggap sempurna, bisa dianggap tam. Ya, salah satu unsur yang pentingnya apa? Taswiyatus sufuf, yaitu meluruskan shaf. Sehingga kalau redaksi yang tadi kan min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan apa? Sholat. Nah, oleh sebab itu, bagi seorang imam itu ketika mau memimpin atau menjalankan sholat jamaah, itu sebelum memulai sholat itu dianjurkan untuk menghadap makmum. Nah, menghadap makmum ini sebenarnya kalau menurut tuntunan di HPT kita itu dilakukan oleh seorang imam sebelum ia memulai sholat dan sesudah sholat. Nah, imam juga menghadap makmum ketika berzikir pasca sholat atau setelah sholat. Nah, yang berkaitan dengan konteks pembahasan kita, bahwasanya ada anjuran bagi imam untuk menghadap makmum sebelum sholat untuk meluruskan shaf-shaf makmum. Ya, kalau kita lihat di dalam hadisnya di sini, an Anasin qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina biwajhihi. Dari Anas berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina, menghadapkan atas kami biwajhihi, dengan wajahnya. Qabla ayyukabbira, sebelum beliau melakukan apa? Takbir. Sebelum beliau memulai apa? Salat. Karena takbir ini kan miftahu as-shalah atau pembukaan salat. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi setiap kali Rasulullah ingin melaksanakan sholat jamaah, beliau selalu melihat makmumnya. Apakah makmumnya sudah betul-betul merapatkan shaf atau tidak. Dan Rasulullah sering mengatakan, fayaqulu tarasu wa'tadilu. Ini yang dikatakan Rasulullah. Tarasu wa'tadilu. Yaitu apa? Tarasu, rapatkanlah shafmu, wa'tadilu, dan luruskanlah apa? Shafmu. Fa inni arakum min wara'i dhuhri, karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakangku. Nah, ini para ulama menyebutkan ini min khasaisin nabi, yaitu salah satu kekhususan nabi, diantaranya Nabi Muhammad SAW itu bisa melihat posisi shaf jamaah makmum dari belakang Nabi. Meskipun Nabi tidak menghadap makmum, itu bisa melihat. Nah, ini beberapa khosais atau kekhususan atau keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh umatnya atau orang lain. Berarti intinya di sini apa? Ada anjuran bahwasanya imam sebelum memulai sholat jamaah itu dianjurkan untuk menghadap makmum
supaya meluruskan shaf makmumnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, kalau di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mana dalam pandangan pakar kesehatan bahwasanya kita dianjurkan untuk melakukan social distancing atau physical distancing, penjaraan fisik, supaya mencegah mewabahnya COVID-19. Nah, bagaimana dalam konteks beribadah yang kalau kita lihat di dalam 2 poin yang kita sudah sebutkan tadi, bahwasanya meluruskan shaf itu termasuk keutamaan sholat. Yang kedua, imam itu dianjurkan menghadap makmum untuk meluruskan shaf. Nah, hal semacam ini ya tentu tidak bisa kita laksanakan di dalam masa darurat COVID-19. Nah, oleh sebab itu, Majelis Tarjih berpandangan bahwasanya melakukan soft distancing, penjaraan soft, itu dapat dilakukan dengan tujuan apa? Tujuan yang lebih besar, nanti coba kita diskusikan, yaitu hifdzun nafs, menjaga jiwa atau the protection of life, supaya terhindar dari bahaya. Nah, argumentasinya la dharara wa la dirar. Rawahu Ibnu Majah. Ada kaidah yang penting di dalam agama kita untuk mencapai tahqiqul masoleh, untuk mencapai atau merealisasikan maslahat. Jadi antaranya kaidahnya itu la dharara wa la dirar. Kita tidak boleh berbuat negatif atau berbuat mudarat untuk diri kita sendiri, wala dirar, dan kita tidak boleh juga melakukan mudarat untuk orang lain. Nah, ijtihad semacam ini sebenarnya ijtihad yang dilandaskan pada aspek maslahah. Bahwasanya kalau Bapak Ibu sekalian coba baca di dalam Masail al-Khams, 5 masalah, yaitu bagaimana Muhammadiyah mencoba mendefinisikan dan menjawab 5 masalah. Yang pertama, ma huwa din, apa itu agama? Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu dunia? Kemudian yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Kemudian yang keempat, ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah? Kemudian yang kelima, ma huwal qiyas, apa itu qiyas. Menariknya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Muhammadiyah merumuskan tentang definisi agama, karena 5 masalah ini dalam terminologi yang dipakai oleh Profesor Asmuni, itu mengatakan 5 masalah ini merupakan paradigma pemikiran Muhammadiyah. Ini 5 masalah yang mengilhami dan menginspirasi kegiatan intelektual dan amaliyah Muhammadiyah. Sehingga penting kita pahami bagaimana Muhammadiyah mendefinisikan agama. Maka di sana dikatakan yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah ay al-maqbulah, dan apa yang diterangkan di dalam sunnah as-sahihah, maksudnya sunnah yang makbulah, yang bisa diterima, sehingga mencakup hadis hasan. Ini Muhammadiyah berbicara tentang sumber agama. Kemudian minal awamir wan nawahi wa irsyadat, tentang isi agama. Agama itu isinya 3. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga petunjuk. Dan kemudian lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Nah, Muhammadiyah tidak hanya mendefinisikan agama itu dengan menjelaskan sumber dan isi agama, tetapi Muhammadiyah menjelaskan juga
apa ending atau the ultimate goal, tujuan pokok di dalam kita beragama. Semua syariat di dalam agama ini intinya apa? Lissolahil ibad, untuk merealisasikan kemaslahatan hamba dunyahum wa ukhrahum. Tidak hanya di dalam akhirat, tapi juga di dalam Muhammadiyah dijelaskan baik di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga al-ijtihad al-istislahi, ijtihad yang didasarkan pada aspek maslahat ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam ijtihad Muhammadiyah, termasuk dalam konteks ini, yang mana ketika kita sholat misalnya tidak melakukan soft distancing, dan itu sangat berpotensi menjadi sarana penyebaran COVID-19. Nah, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita hifdzun nafs, memproteksi jiwa. Ketika ada dua maslahah. Yang pertama, maslahah sholat. Kemaslahatan sholat itu diantaranya dilakukan dengan berjamaah, karena kita melakukan sholat dengan berjamaah itu bentuk maslahat. Nah, di antara kesempurnaannya sholat itu tadi merapatkan shaf. Yang kedua ada maslahah. Berarti kalau kita bicara sholat, kita bicara tentang hifdzuddin atau the protection of religion. Bagaimana kita menjaga agama. Yang kedua, agama juga datang untuk memproteksi jiwa. Hifdzun nafs, the protection of life. Nah, ketika dua maslahah ini kontradiktif, yang pertama maslahah menjaga agama dengan menjalankan sholat. Nah, menjalankan sholat secara berjamaah di antara kesempurnaannya menyempurnakan shaf. Nah, tetapi dengan kita melakukan soft distancing, ini bukan berarti sholat berjamaah menjadi batal. Tidak. Hanya berkurang kesempurnaannya. Yang satu, menjaga jiwa. Ketika kita tidak melakukan soft distancing, sangat berpotensi menjadi penyebaran virus COVID-19, berarti ancamannya ya terkapar virus, kan itu. Terkapar virus COVID-19. Dan sehingga dua masalah ini tabrakan, maka harus dipilih masalah yang lebih ringan, yaitu kita tetap menjalankan sholat jamaah, tetapi dilakukan soft distancing. Ya, karena dengan kita melakukan soft distancing itu ya tidak membatalkan sholat jamaah kita, karena kan fa'inna taswiyata sufufi min tamamis sholat, dari kesempurnaan sholat. Nah, kalau kesempurnaan bukan min sihatis sholat. Rasulullah tidak mengatakan fa'inna taswiyata sufufi min sihatis sholat. Nah, kalau Rasulullah mengatakan sesungguhnya menyempurnakan shaf itu termasuk sahnya sholat, nah ini kalau kita tidak menyempurnakan shaf bermasalah. Nah, untungnya redaksi yang digunakan Rasulullah itu kan min tamamis sholat. Sesungguhnya menyempurnakan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Nah, ini penting untuk dipahami Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini, melakukan soft distancing itu yang perlu dicatat tidak menghalangi nilai dan kesempurnaan sholat berjamaah. Karena wabah COVID-19 itu merupakan udhurun syar'iyun, alasan yang valid, alasan yang legal, yang membolehkan pelaksanaan ibadah sholat jamaah secara tidak normal. Kita coba lihat apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba itu jatuh sakit, aw safara atau bepergian. Ya, kalau jatuh sakit ini menjalankan ibadah tidak maksimal, dan juga sebagian ulama membolehkan sholatnya itu di jamak. Aw safara atau safar.
membolehkan ibadah dengan dijamak atau dikonsor. Dan juga orang yang bepergian itu tidak ditekankan untuk menjalankan sholat rawatib, ya, kecuali rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Di kalangan para ulama, pandangan yang berkembang semacam itu. Sehingga ketika kita sakit dan kita bepergian, itu tentu mengurangi kualitas ibadah kita. Karena ada ibadah-ibadah yang kita tinggal. Katakan kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka akan dicatat baginya sebagaimana ia mengerjakan ibadah dalam kondisi muqiman, dalam kondisi tidak safar atau domisili atau resident, sahihan, dalam keadaan sehat. Dan dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya masa pandemi COVID-19 ini merupakan udzur syar'i. Seolah-olah ini kan, ya bukan seolah-olah, ini merupakan penyakit dan bahkan penyakit yang berpotensi pada kematian. Nah, dengan kita menjalankan soft distancing, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jangan sampai beranggapan kalau saya tidak melakukan soft dengan rapat di sholat jamaah, berarti sholat jamaah saya tidak sempurna. Tidak semacam itu. Dan bahkan kalau kita melihat hadis ini, meskipun kita melakukan soft distancing karena ada alasan yaitu COVID-19, itu pahalanya yang mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Sebagaimana kita menjalankan sholat jamaah dengan soft yang rapat ketika tidak di masa darurat COVID-19. Ini yang perlu kita pahami dari tuntunan soft distancing itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, isu yang berkaitan tentang tuntunan ibadah dalam sholat berjamaah di situasi darurat COVID-19 itu tentang hukum sholat dengan masker. Nah, kalau kita lihat di flyer ini, sebenarnya ini tuntunan ini sudah diedarkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2020 kemarin, yang intinya menggunakan masker ketika kita menjalankan sholat berjamaah di masjid atau musola di situasi masih dalam keadaan darurat COVID-19 itu tidak dilarang dan bahkan menjadi hajah. Hajah itu menjadi kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan ini mendesak, maka berlaku kaidah al-hajatu tangzilu manzilatad darurah, yaitu kebutuhan itu menempati kondisi kedaruratan. Kita coba gali sebenarnya maksudnya apa. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang hukum sholat dengan masker, maka pada dasarnya mendirikan sholat dalam keadaan tertutup wajah atau kita menutup mulut atau menutup wajah kita itu tidak dianjurkan, dan bahkan ada hadis yang secara eksplisit menjelaskan tentang larangan kita menjalankan sholat dalam keadaan menutup mulut. Nah, ketika kita memakai masker, ini saya demonstrasikan ya, ini kan saya gini, ini kan berarti saya menutup menutup mulut. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW di dalam hadisnya, naha Rasulullah SAW ayyughtiya arajulu fahu fis sholat. Ini menurut keterangan dari Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang ayyughtiya arajul. Seseorang itu menutupi apa? Fahu, mulutnya fis sholati, di dalam sholat. Dan sehingga kalau saya memakai masker, berarti mulut saya saya tutupi. Nah, kita coba hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Ini dicatat dulu karena nanti kita akan coba gali bagaimana kita memahaminya. Jadi hadis ini perawinya Ibnu Majah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita melakukan istinbat dari hadis di atas? Yang pertama, di dalam hadis di atas ada seorang perawi yang bernama Al-Hasan ibn Zakwan. Yang sebenarnya perawi ini diperselisihkan kemakbulan riwayatnya oleh para kritikus hadis. Dalam disiplin ilmu hadis itu ada namanya ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu yang melakukan kritik terhadap perawi-perawi hadis. Nah, misalnya atau istilah yang lain disebut ilmu rijalil hadis, ilmu yang berbicara tentang perawi-perawi hadis. Si A ini misalnya thiqatun, seorang yang kredibel, atau misalnya dia sa'afil hifdi atau mukhti, memiliki memori yang rendah, tidak cerdas dan sebagainya. Nah, itu semuanya ada di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang rijalul hadis, perawi-perawi hadis, yang misalnya Mizanul I'tidal dikarang oleh Az-Zahabi, kemudian Tahdzibut Tahdzib dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab-kitab yang lainnya. Jadi sosok atau perawi Al-Hasan ibn Zakwan ini diperdebatkan di kalangan para kritikus hadis tentang kredibilitas periwayatannya. Kemudian juga ada perawi yang bernama Yahya ibn Sa'id. Nah, ini ada sebagian para kritikus hadis yang menganggap Yahya ibn Sa'id ini thiqah, terpercaya. Ada yang menganggap hadisnya hasan. Tetapi yang Hasan ibn Zakwan ini yang diperselisihkan. Kalau seandainya kita terima bahwasanya hadis ini statusnya itu hasan, larangan di dalam hadis tadi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya ar-rajulu fahu fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang menutup mulutnya di dalam salat, maka larangan naha. Ini kan ada dua kemungkinan, naha li tahrim atau li karaha at-tanzih kan. Untuk menunjukkan karahatut tahrim, larangan keharaman, atau sekedar kemakruhan. Dan sehingga dalam pandangan majelis tarjih, larangan tersebut itu tidak sampai pada keharaman. Karena kalau kita lihat dari keterangan Ibnu Majah, hadis ini kan rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari keterangan Ibnu Majah, di dalam Sunan Ibnu Majah, itu Ibnu Majah meletakkan posisi hadis ini dan memberikan chapter atau memberikan judul bab ma yukrahu fis shalah. Babu ma yukrahu fis shalah, yaitu bab tentang hal-hal yang tidak disukai atau makruh di dalam sholat. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab hadis, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini metodologi kita membaca hadis. Kita membaca kesimpulan dari hadis yang diletakkan oleh pengarang-pengarang kitab hadis. Misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kita di sini Ibnu Majah. Ketika kita membaca kitab Sunan Ibnu Majah, kita akan tahu kesimpulan atau fikirnya Ibnu Majah itu dari bagaimana Ibnu Majah meletakkan hadis-hadis tersebut, dikasih chapter, dikasih judul apa. Nah, di sini dikatakan babu ma yukrahu fis shalah. Berarti menunjukkan dalam pembacaan Ibnu Abbas sendiri terhadap hadis tadi, naha Rasulullah SAW ayyughtiya ar-rajulu fahu fis shalah. Naha, larangan di sini hanya sekedar makruh, bukan larangan apa? Haram. Ini yang perlu kita pahami. Terus yang ketiga, bagaimana kita membaca hadis tersebut? Larangan dalam hadis ini tidak berlaku umum. Maksudnya apa? Ada yang melatar belakangi, yang menjadi ilah atau sebab atau motivator atau kausa
munculnya hadis ini ada historical background, ada sababul wurud yang memunculkan hadis ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan melarang ayyughtiya ar-rajulu fahu fi shalah, itu Rasulullah ingin melakukan mukhalafah, melakukan tradisi yang kontras dengan tradisi agama-agama sebelumnya, sebagaimana yang kita sering bahas. Ternyata dalam syariat Islam itu banyak syariat yang melakukan mukhalafah asy-syara'i' ma qablahu atau ma qablaha, yaitu melakukan kontras terhadap syariat-syariat sebelumnya, yaitu syariat Ahlul Kitab dan juga syariat Majusi, yang mana di dalam tukus atau ritual ibadah orang Majusi ketika melakukan penyembahan api, itu diantara ritualnya dengan menutup mulut. Ini sebagaimana yang diinformasikan di dalam Syarah Sunan Abu Dawud karya Badruddin Al-Aini. Artinya apa? Artinya larangan ini berkaitan dengan konteks mukhalafah. Rasulullah ingin melakukan kontras terhadap tradisi atau ritual orang Majusi, yaitu Majusi itu yaitu agama yang diyakini oleh bangsa Persia atau sekarang Iran, yang salah satu ritualnya yaitu dengan mengagungkan api itu. Nah, juga mereka di dalam melakukan ritual itu menutup mulut. Nah, sehingga Rasulullah melarang umat Islam ini meniru gaya atau ritual tradisi yang berkembang atau ritual ibadah yang berkembang di dalam agama Majusi. Berarti larangan tersebut berkaitan dengan konteks tertentu. Ini yang perlu kita pahami. Dan dalam konteks sekarang, kalau jenengan sholat pakai masker itu bukan berarti meniru tradisi orang Majusi, dan bahkan menjadi hajah tadi, menjadi kebutuhan. Dan ketika masker ini menjadi kebutuhan sehingga kita terproteksi dari penularan COVID-19, ini kembali kepada kaidah tadi, al-hajatu tanzilu manzilatal darurah. Kebutuhan itu bisa menempati posisi kedaruratan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulan Majelis Tarjih bahwasanya sholat memakai masker dalam konteks pandemi ini tidak makruh dan bahkan menjadi sebuah kebutuhan dan tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Ya kecuali kalau ilah atau sebabnya itu kita sudah selesai pandemi. Nah, kalau kita sholat masih pakai masker itu ya kena kemakruhan sebagaimana di dalam hadis tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita lihat di tuntunan berikutnya ada sebuah poin, yaitu jamaah sholat terbatas hanya bagi masyarakat di sekitar masjid, musola atau langgar dengan pembatasan kuantitas atau jumlah jamaah maksimal 30% dari kapasitas tempat. Ini juga anjuran yang sifatnya preventif, yaitu kita boleh melaksanakan sholat jamaah, tetapi sebisa mungkin jamaahnya itu ya dari komunitas kita saja, sehingga kita tahu kalau misalnya ada yang kena COVID kan langsung tahu. Tapi kalau semua orang itu masuk di tempat kita, ya kita nggak tahu kan itu. Kemudian juga mengurangi kuantitas. Dan masjid yang dulu meludak 100% atau lebih dari 100% bahkan, ya sekarang ya sebisa mungkin untuk diminimalisir. Nah, anjuran edaran dalam PP Muhammadiyah itu 30% dari kapasitas masjid atau musola. Nah, ini didasarkan firman Allah, wala tulqu bi jangan engkau menjadikan dirimu itu kepada kebinasaan. Jadi hal-hal yang berpotensi mengarah kebinasaan itu dilarang di dalam Al-Quran. Dan juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda,
La dharara wa la dhirar. Tidak boleh kita melakukan mudarat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, kemudian selanjutnya ini yang terakhir, anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit komorbid, yaitu penyakit bawaan, penyakit yang muncul, yang sering muncul di masa COVID-19 ini. Maksudnya penyakit komorbid itu apa? Orang yang punya riwayat misalnya penyakit paru-paru, penyakit jantung. Nah, ketika terkapar COVID, ini potensi kematiannya lebih besar karena menyebabkan darah kental dan sebagainya. Ya, penyakit-penyakit ini apa sangat riskan terkapar dengan COVID kan. Dan sehingga orang-orang yang memiliki riwayat-riwayat penyakit yang sangat rentan ini ya sebaiknya kalau memang masjidnya dan musolanya tidak betul-betul steril ya boleh saja untuk menjalankan sholat di rumah. Demikian juga anak-anak kecil yang mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya sebisa mungkin dihindari membawa anak kecil di masa COVID-19 ini kan, soalnya karena anak kecil itu kan lari-lari kemudian melakukan interaksi dengan banyak orang dan terkadang nggak pakai masker juga, ini kan bisa menjadi risiko atau bahaya. Nah, sehingga ini dalam rangka kewaspadaan dan bentuk-bentuk kehadiran dari supaya terhindar atau tertular dari COVID-19. Dan kalau kita lihat keterangan hadisnya, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, la yuradu mumridun ala musihin. Orang yang sakit itu tidak boleh dicampur dengan orang yang sehat. Nah, sehingga protokol kesehatan, kemudian bagaimana masjid semaksimal mungkin mematuhi protokol kesehatan dalam masa COVID-19 ini betul-betul sangat penting. Nah, sehingga juga yang terakhir juga dianjurkan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya di masjid, depan masjid disediakan sabun, kemudian hand sanitizer dan sebagainya, dan juga para jamaah dianjurkan untuk menggunakan sajadah mukena dari miliknya sendiri, jangan menggunakan yang di publik. Nah, ini sejalan dengan kaidah fikih dan juga dipakai di dalam kegiatan ketarjian kita, yaitu apa yang disebut dengan saddu dzari'ah, yaitu memblokade sesuatu yang berpotensi kepada kerusakan supaya tidak terrealisasi atau terjadi. Maksudnya dengan melakukan protokol kesehatan ini kita melakukan saddu dzari'ah, yaitu mencegah supaya penyebaran COVID-19 itu menjadi menjadi terkendali atau meminimalisir terjadinya penyebaran yang masif. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita pada hari ini, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Budi. Silahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk mic-nya. Sambil menunggu dari jamaah, ini ada satu pertanyaan yang perlu diberikan penjelasan Ustadz, yaitu bagaimana cara Rasulullah dan sahabat saat ada wabah melanda. Jadi ketika itu ada sebuah wabah namanya penyakit taun. Nah, kira-kira pada zaman itu bagaimana Rasulullah untuk mensikapinya, termasuk pelaksanaan sholat dan seterusnya. Moga. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, istilah wabah itu disebut dengan taun, wabah yang mematikan,
Ya, konteks sekarang ta'un itu yang masuk di dalamnya COVID-19 ini. Dan kemudian apakah ta'un itu terjadi di zaman Rasulullah? Maka kalau kita lihat ta'un yang paling besar itu terjadinya justru di zaman Umar ibn Khattab. Dan ketika itu terjadi ta'un di masa pemerintahan Umar ibn Khattab, yaitu di Syam. Ya, wilayah Syam itu sekarang ya Syria, kemudian Lebanon, dan Palestina. Ketika itu ada sebuah hadis yang menceritakan, yaitu dari Abdullah ibn Amir. Ketika Umar ibn Khattab ingin pergi menuju Syam, tatkala beliau sampai kepada sebuah tempat yang namanya Sargo. Kemudian diinformasikan bahwasanya ada wabah yang melanda di Syam itu. Yang menginformasikan yaitu Abdurrahman ibn Auf. Ketika itu Abdurrahman ibn Auf menceritakan kepada Umar bahwasanya ada wabah di negeri Syam dan menjelaskan sabda Nabi. Bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaih." Apabila engkau mendengar sebuah wabah terjadi di suatu negeri, fala taqdumu alaih. Jangan engkau mendatangi negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Dan yang kedua, jika wabah itu terjadi di sebuah tempat, wa antum biha, sedang kamu berada di tempat tadi, fala takhruju firaran minhu. Jangan engkau melarikan diri dari tempat tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini menarik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, jika kita mendengar sebuah wabah terjadi di sebuah tempat, di sebuah negeri, kita tidak boleh masuk. Karena kalau kita masuk di negeri itu, sama dengan kita membawa kemudaratan dan risiko terhadap nyawa kita. Kita berpotensi tertular. Padahal dalam Islam tadi ada kaidah tadi, la dororo, tidak boleh kita menyebabkan kemudaratan terhadap diri kita. Yang kedua, dari hadis tadi bisa kita pahami juga berdasarkan apa yang disabdakan Nabi tadi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila engkau berada di sebuah negeri yang di situ terjadi ta'un atau wabah, fala takhruju firaran minhu. Jangan engkau melarikan diri. Kenapa? Karena ketika kita di negeri tersebut, ya sangat berpotensi sudah tertular wabah tersebut. Nah, dengan kita lari dari negeri tersebut ke negeri yang lain, berarti sama dengan kita membawa penyakit, dan kita menjadi menjadi penyebab virus itu lari ke negeri lain. Ini juga sejalan dengan kaidah tadi. La dororo wala diror. Yang kedua ini wala diror. Jangan engkau mencelakakan atau memberi mudarat kepada orang lain. Nah, sehingga kaidah ini la dororo wala diror. Janganlah engkau menyebabkan kemudaratan pada dirimu, dan jangan engkau menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Ini menjadi kaidah yang sangat penting di dalam kita menjalankan agama, bahwasanya agama itu datang untuk membawa kemaslahatan, untuk memproteksi 5 hal. Yang pertama, memproteksi akal. Dalam la dororo wala diror, tidak ada bahaya untuk diri kita sendiri dan orang lain, berarti kita melakukan proteksi terhadap
nyawa kita dan orang lain. Dan adapun bagaimana, misalnya apakah pelaksanaan ibadah di zaman itu, apakah soft distancing atau bagaimana, nah itu belum ada keterangan yang jelas tentang itu. Tetapi ya kembali tadi bahwasanya istiadat soft distancing kemudian pemakaian masker dari beberapa pendalilan yang kita pakai itu ya sangat argumentatif dan memiliki landasan. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian menjalankan ibadah dengan soft distancing atau ke masjid pakai masker, tetap harus mantap dan yakin bahwasanya ini tidak masalah dan bahkan tidak, yang perlu dicatat, tidak mengurangi pahala ibadah kita. Nah, ini yang perlu dicatat. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dan pencerahannya. Kurang 1 menit kita sudah masuk maghrib, jadi saya kira untuk kajian pada hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah besok kita akan memulai lagi pada pukul 16.15. Baik Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, untuk kajian hari ini kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.